Selamat datang di KP Harijani Barat. Dengan siapa? Coba kenal. Lalu Kukuh Mahendra. Ya. Fakultas apa? Fakultas Pertanian Program Studi Kehutanan. Universitas mana? Universitas Mataram. Universitas Mataram. Ya. Jadi di sini tuh hanya sedikit lah tentang mengenai Kukum, ya, tentang kuliah di Mataram. Kenapa ada motivasi untuk masuk ke Fakultas Kehutanan gitu? Sebenarnya sih saya kayak trauma healing gitu masuk kehutanan, karena dari berita sekarang kebanyakan laju deforestasi, degradasi kehutanan semakin meningkat. Ya, saya harap saya bisa ambil peran untuk mengurangi dampak seperti yang kita rasakan sekarang ini, kayak climate catastrophe, kayak bencana perubahan iklim yang dipicu dengan pengaruh dari deforestasi dan degradasi hutan gitu, yang menyebabkan karbon banyak gitu loh, nggak ada vegetasi yang menghirupnya sehingga terjadi dampak gas rumah kaca gitu. Ya. Kalau contohnya tuh kayak pengen, kalau nanti udah lulus dari kehutanan pengen kayak seperti apa gitu kerjanya? Saya pengen masuk ke ranah sosial dan kebijakannya. Ya. Karena sekarang kan 2021 dan target Indonesia sendiri untuk ikut di NDC 2030 bisa menurunkan karbon sebanyak kalau nggak salah 40% dari bantuan internasional dan totalnya dari bantuan internasional sama usaha sendiri. Gitu. Berarti dalam kebijakan kehutanan itu banyak, berarti kebijakan dalam kehutanan ini banyak yang kurang mungkin ya? Maksudnya bukannya kurang, tapi kan kebijakan Indonesia itu sudah masuk ke Green Constitution. Namun greennya masih ada hijau muda gitu, nggak hijau pekat kayak Spanyol gitu loh. Perancis yang sudah memasukkan hak lingkungan seperti hak manusia gitu loh. Padahal Indonesia sendiri kan salah satu hutannya yang udah termasuk bagus. Ya, bagus. Bukannya udah kayak green yang pekat gitu. Nah, kemarin kenapa bisa seperti kayak gitu? Kenapa? Sempat ikut kuliahnya Prof. Jim Lee. Di buku Green Constitution tuh dia bilang kita sudah masuk karena di pasal 33 ayat 4 sudah menyatakan kita ini memiliki undang-undang yang hijau karena ekonomi yang berkelanjutan dan setiap orang memiliki kebebasan untuk menghirup udara sehat, kalau nggak salah di pasal 28J kalau nggak salah tuh. Keren sih. Udah banyak ya yang tentang pengetahuan. Masih banyak yang kurang. Tapi udah termasuk keren loh, udah sampai ke situ gitu kan. Dari Kukum sendiri bisa masuk PKL ke sini gitu dari Harijani Barat. Nah, sama kayak alhamdulillah sih sempat ikut kuliah umumnya Ibu Menteri KLHK juga. Oh iya. Ya, yang tentang penyerapan karbon. Dan saya harap sih di setiap KPH dan setiap proses perhutanan sosial gitu kayak HKM dan lain sebagainya memasukkan di RPJP-nya, rencana pembangunan jangka panjangnya, ada untuk metodologi pengurangan karbon gitu, sehingga ada pemasukan dari jasa lingkungannya terlepas dari ekowisata namun dapat dari penjualan karbon kayak gitu. Itu makanya saya pilih PKL di sini kayak gitu, mau tahu apakah RPJP di KP Harijani Barat ini sudah memasukkan rencana penurunan emisi karbon tingkat provinsi gitu loh. Karena setiap provinsi sudah dikasih mandat dari nasional untuk berperan aktif untuk mengurangi karbon. Harijani Barat ya. Terus itu emang sendiri apa dari pihak kampus untuk PKL ke sini? Dari kan kita diminta dari pihak kampus untuk PKL dan kita sendiri yang memilih lokasi PKL sendiri sesuai dengan domisili supaya dekat gitu, karena pandemi nggak keluar jauh kemana-mana gitu. Di sini tuh Lombok aja? Iya, yang di Lombok. Sumbawa? Yang dari Sumbawa. Yang di Sumbawa dia PKL. Maksudnya di TN Sumbawa bisa dia. Oh, maksudnya yang ada di Harijani Barat juga, apakah kan di sini kan apakah ada nyebrang juga gitu? Nggak ada. PHP lain atau Harijani Barat, TN, BKSDA mungkin sekitaran sini? Ya. Sekitar dari mana domisilinya gitu. Yang Mataram PKL di Harijani Barat. Yang Sumbawa domisilinya? Yang di Sumbawa PKL-nya. Berarti ada yang di Sumbawa nih? Ya, enggak ada.
Kok kamu ngomong sih? Apa? Gitu loh. Oh, ada. Ada yang juga Ya, asli Sumbawa tapi domisili Mataram. Nah, mengenai KPH ada sedikit gak sih tentang info tentang KPH Rinjani Barat atau tentang KPH gitu? Hah? Yang saya ketahui. Iya. Khususnya Rinjani Barat gitu. Apa sih? Wah, Rinjani Barat ini gini ada yang ketahui gitu. Rinjani Barat nih salah satu KPH yang saya lihat paling progres di NTB nih. Dari yang saya tahu gitu loh kan dia Segi apanya gitu? dari segi pabriknya juga mungkin udah banyak kan di sini. Ada yang KPH tertentu yang belum punya pabrik, di sini sudah ada kayak gitu. Dan pengelolaannya bagus. Karena yang saya tahu kan kemarin ada KPH di Lombok Tengah juga pecahan dari Rinbar, jadinya Pelangan Tasura, jadinya di sini lebih dewasa dia KPH-nya. Lebih berpengalaman gitu. Pengalaman Ya. Apa aja yang diketahui di segi apa itu? Pabrik doang apakah yang lain? Pabrik, pengelolaan dan apa ya? Pengelolaan apa ini? Pengelolaan untuk membantu masyarakat perhutanan sosial kayak gitu. Ya, membantu masyarakat untuk mendapatkan izin kemitraan kehutanan, penyuluhan, pemetaan rincik kayak gitu loh. Membantu masyarakat. Itu yang kita tahu ya. Ya. Terus selama PKL di sini apa yang diikuti? Pemetaan rincik, terus cari potensi HHBK dan HHK. Soalnya di wilayah resort mana? Resort Monggal di dusun Besari. Oh iya. Bisa Monggal itu lagi rincik juga. Apa perasaannya ikut rincik gitu? Apa yang didapat ilmu di situ? Kayak senang gitu loh karena saya rasa tuh kalau sudah masuk alam tuh beban-beban saya di Mataram nih sudah hilang gitu loh. Kayak gitu. Karena kayaknya kalau deket alam itu kayaknya deket sama Tuhan gitu. Ya, deket sama Bebas gitu Bebas. pikiran gitu ya. Tapi di situ dapat ilmu ya tentang rincik, Pemetaan, cara ambil titik koordinat gitu. Belajar. kan? Karena sistemnya kan sebelum kita mengajukan sebelum mendapatkan izin kartu itu kan ada beberapa syarat. KTP, Dari mulai itu kesepakatannya juga, terus mulailah rincik global, rincik peta. Kemarin ikutnya apa? Rincik pada. Rincik peta ya, berarti itu agak lumayan lama itu. Jadi sistemnya petani yang jalan. Udah pernah lihat? Udah. Dikasih GPS gitu kan? Karena nggak mungkin kalau kita yang jalan kita nggak tahu. Cuma hanya petani yang di jalan. Berarti nyatet juga potensinya pohonnya. Kemarin yang tahu aja kebanyakan apa di sana potensinya? Pisang kalau yang HHBK pisang. Terus porang, salak ada beberapa. Durian ada beberapa. Nangka ada beberapa. Iya, durian maksudnya apa? HHBK. HBK ini sih jadi MPTS Iya. multifungsi. Ya, multifungsi tris. Nah, kalau HK-nya banyakan apa biasanya? Dau. Terus apa lagi ya? Mangga likit. Ya, mangga likit, dau. Apa? Tuh, Allah. Itu apa namanya? Apa? Dau, mangga likit. Itu harus dicatat itu. Ya dicatat di tali sheet-nya. Kita bawa tali sheet, tapi tali sheet-nya masih di Monggal. Nah, maksudnya dicatat untuk pribadi juga gitu, biar tahu gitu kan. Nanti ini bahasa Latinnya apa kan, bahasa daerahnya di sana kan beda-beda kan. Oh ini itu apa ya kira-kira bahasa Indonesianya, cari bahasa Latinnya. Itu biar ada sedikit tahu lah. Terus ini kan adalah kita sekedar bincang-bincang kan mengenai tentang PKL di sini dari harapan untuk ke depan. Nah, untuk siapa namanya tuh lupa? Kukuh. Untuk Kukuh sendiri nih, harapan Kukuh setelah lulus kuliah nanti ke depannya mau seperti apa? Seperti yang saya bilang tadi itu, saya pengen masuk ke penyuluhan sosial dan ranah kebijakannya supaya nggak ada timpang tindih implementasi kebijakan sampai ke masyarakat dengan rata gitu loh. Masyarakat tahu. Jangan-jangan karena kebanyakan peraturan masyarakat bingung mau kayak gimana karena sistem kebijakan sendiri mungkin rata-rata orang yang mengambil kebijakan karena tidak tahu di lapangan biasanya. Ya. Kebanyakan harus hanya perlu yang ikut turun ke lapangan, ikut berbuat kebijakan supaya tahu kondisi aslinya kayak gimana. Sarapan untuk KPR-nya ke depannya gimana? Kalau bisa anggarannya diperbanyak karena seperti yang saya tahu waktu pemetaan tuh potensi porang di KLU tuh banyak, namun pabriknya belum ada gitu loh.
Iya. Itu lagi ngeter sih orang. Iya. Di berbagai wilayah gitu, pabriknya nggak ada, harus sampai ke chip mungkin ya. Sayang sekali kan seandainya dikelola sama KPH langsung dari masyarakat sana dikelola di sana dan keluarnya langsung dalam produk yang udah jadi gitu, nggak mentah. Keren sih, keren. Oke, terima kasih banyak Kuku. Semoga kedepannya sukses dan bisa apa yang Kuku inginkan bisa terwujud. Amin. Oke.